ngajarin saya waktu ke Hongkong. Saya begitu, pokoknya kita punya saya banyak sekali untuk pergi ke Hongkong. Dari awal kan saya niatnya pengen nyari uang di sini dan kemudian Sarjana di Hongkong, penulis terbaik Hongkong. Merasa malu, saya juga dikali, saya juga pernah merasa Kalau ini Deva Siasia, dia aktivis yang sering membantu advokasi yang tidak pernah bisa saya raih mungkin kalau saya tidak menjadi DKW. Sekarang dia nikah dengan seorang ulama yang tadinya seorang ulama di Macedonia, Turki. Yang penulis itu saya bikin di 2012. Ya, 2012. Ini berapa? Nih, gaya TKI Hongkong. Tiap hari tiap minggu pasti ada demo. Dipastikan ada demo. Ini korban TKI yang jadi ini korban sampai 6 bulan ya sejak langkah TKI Hongkong itu ada namanya Nur Hidayatun, itu seorang TKI kita yang sampai 6 bulan in koma di Hongkong. Kita advokasi oleh anak saya. Itu kali ya kisah inspirasi saya. Itu aja dulu. Oke, kita buka sekedar ini aja refreshing bahwa kenapa saya bolak-balik ke Hongkong. Saya melihat bahwa sesama perempuan di sana banyak sekali kisah-kisah yang tidak tergali oleh para penulis, tidak tergali kalau kita tidak datang ke sana, tidak menyaksikan langsung bagaimana derita mereka. Itu media tidak mendoakannya. Itu sih tujuan saya. Jadi saya diundang oleh Dompet Dua ke Hongkong di sana sebagai sampai istilahnya mendengarkan saja curhatan dari mereka, dari berbagai yang bermasalah. Jadi shelter Dompet Dua itu memiliki shelter yang menampung sampai 2 shelter menampung para TKI kita yang bermasalah. Itu di situ mulai mengadakan advokasi. Anak saya kebetulan dari Fakultas Hukum UI, dia juga magang di sana selama 3 bulan. Dia mengadvokasi sampai ke pengadilan. Itu masih belum sarjana ya, 2 bulan, tapi dia udah boleh masuk ke dalam pengadilan yang hanya orang-orang laki-laki dari Eropa saja gitu yang masuk ke sana gitu. Dia bisa Inggris dengan baik. Itu dia lama magang di sana. Pulang balik juga saya kita aja. Jadilah buku Tertawa dan Menangis TKW Hongkong. Itu bukunya sudah habis. Kami cetak 3.000 eksemplar. Dalam 6 bulan sudah habis, diserap langsung juga di Hongkong, juga di Gramedia kita jual. Tuh. Jadi kemarin saya belum berhasil menerbitkan langsung yang dari TKI Taiwan ini, tetapi ternyata mereka bisa menerbitkan sendiri. Ada dari saya Justo Lasso, kemudian Kiklina, kemudian Rian Ferdian, mereka sudah memiliki novel masing-masing dan mereka cetak sendiri di Indonesia. Di Indonesia semuanya dijual, bagian dijual online di sini. Alhamdulillah. Itu saya berinteraksi dengan Taiwan itu berarti 2012. Alhamdulillah sudah banyak berlahiran. Yang menjemput cahaya itu juga sampai 6 dari mendominasi bukunya tuh dari 6 dari sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mahasiswa kita di sini tidak kalah dengan TKI. Anda berada di zona aman. Iya, di zona aman. Tidak semua orang bisa kuliah S2, S3 di luar negeri. Itu manfaat kamu untuk berbagi. Saya lama sangat tidak dibagi itu. Ilmu Anda, iyalah, nggak usah banyak-banyak gitu, dibagi dibalut dengan hanya 4-5 halaman. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa di sini? Bagaimana hiruk pikuknya mendapatkan? Jadi jomblo di sini kayak gini loh gitu. Aku juga
punya anak, punya suami, bagaimana cara itu tulis aja yang baik. Gak usah yang muluk-muluk, tetapi tulislah yang Anda kenal, yang biasa Anda jalani. Itu saja ditulis. Gak perlu yang harus kayak Kang Abi, harus kayak Andre Hirata, tidak perlu. Semacam kisah inspirasi saja dari kita. Insya Allah bisa, mudah sekali. Mari kita, saya ingin berbagi 15 di situ menulis novel. Maaflah kita sudah bisa ya, sudah bisa menulis. Nanti kita ada prakteknya ya. Setelah ini ada prakteknya ya. Langsung cuma berapa halaman, nggak usah banyak-banyak. Nanti prakteknya silakan, nanti temanya taruhlah catatan cinta dari Formosa misalnya, jejak langkah dari Formosa, apa aja pokoknya. Kenapa Anda sampai di sini saat ini gitu kan, dia nanti dibikin ya setelah ini. Saya kasih dulu ini langsung praktek. 15 jurus jitu menulis novel ala Pipit Senja. Oke, pakai jurus jitu. Ide, nah ini yang penting kan kita bisa temukan ide di mana-mana. Memahami hakikat ide, menggali ide, mengembangkan ide, bisa pakai sistem siapa, bagaimana, dari mana. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Why? P 5W. Nah itulah. Ya, sistemnya seperti itu. Jadi kita bisa menemukan di mana-mana ya, di kampus lagi melihat di MRT, di mana-mana boleh. Apapun itu bisa kita lihat, asal kita cermati. Mungkin orang tidak pernah mencermati yang kalau bagi penulis ya, apapun bisa jadi tulisan gitu. Yang saya bilang di nenek-nenek, kalau gitu bisa masih malam-malam dia masih nulis. Oh mahasiswa jauh-jauh dari Aceh gitu. Sabang sampai Merauke jauh lagi, dari Bekasi jauh, saya di Bekasi, tempat yang dibilang antah berantan. Bekasi, bupati saya perempuan. Oke. Itu hal-hal yang begitu tuh menurut saya unik, karena nggak semua orang kan, nggak semua orang mengalami kejadian yang kita miliki, tidak akan pernah sama saya. Orang banyak yang sekarang misalnya pasien thalassemia banyak, tapi tidak sama seperti yang dialami. Ada aja yang itu ternyata sekarang udah ada yang jadi dokter loh gitu. Ada yang jadi manajer BII. Nah itu dari thalassemia. Sedangkan saya kan ijazah SMA pun saya nggak punya. Nyesel ya ikut. Nyesel nggak ikut workshop di sini. Saya nggak punya ijazah SMA. Karena kelas 2 dan kelas 3 saya koma lama ya, lumayan lama lah di rumah sakit 6 bulan akhirnya. Kayaknya guru juga bosan bolak-balik. Kalau saya tuh lumayan gitu kayaknya. Kata ibu saya, pas saya tanya, "Mak, kenapa dikeluarin?" "Mak tuh karunya kan teteh." Dibilang kasihan sama teteh, saya dipanggil teteh karena anak-anak. Kasihan sama teteh karena bolak-balik mulu. Akhirnya DO. Nah, temukan ide itu, bagaimana menggalinya. Nah itu menggali ide itu, mengeksplornya, mengembangkan ide bisa dipakai di sini. Ini kejadiannya di mana? Ingat tuh ya, settingnya di mana, siapa dia, kemudian diurai bagaimana dia. Silakan nanti, ada contoh. Judul tadi ya udah diusahakan memikat, membuat penasaran, menggedor. Judul, bikinlah judul. Kalau bagi saya judul itu jiwanya, ruhnya sebuah karya, sebuah buku. Saya biasa diawali dulu. Tapi ada juga yang orang ketik aja dulu, nanti judul belakangan. Ada yang gitu. Termasuk Asma, dia ketik aja dulu. Asma sering konsultasi ke saya. Teh sebenarnya ini judulnya bagus gitu. Dia sering gitu. Kebiasaan orang. Kemudian di paragraf pertama, mengorganisir jalinan cerita bab berikutnya. Di paragraf pertama usahakan langsung jebret gitu. Konflik ya. Itu orang biasa senang begitu, apalagi yang sinetron sekarang kelihatannya bakbuk gitu. Saya udah dari 2006 saya ngeliat TV, TV saya udah barang langsung di rumah. Saya larang untuk saya melihat TV Indonesia atau paragraf pertama. Kemudian mengorganisir jalinan cerita bab per bab. Nah itu tadi seperti yang tadi saya sudah singgung sebetulnya. Begitu kita mendapat narangka di bab ini begini ceritanya, bikin aja satu paragraf bisa. Bab 1 tentang ini, bab kedua ini. Enak sekali nanti mengulasnya. Silakan lanjut. Dan tim per bab itu ya, tadi organisir cerita, mengemasnya agar tetap memikat pembaca.
agar tetap memikat pembaca, yaitu setelah ada ini konflik, misalnya belum selesai lanjut ada konflik lain, terus aja begitu. Itu orang terikat ke situ. Banyak setelah ini membaca buku saya ada pembacaannya gitu. Teteh saya dari dia menuju Belanda katanya, satu itu udah terus aja katanya dibaca. Ada Safi Bakri namanya, pejabat kita, dia sering minta buku saya. Dia kalau keluar dia pasti minta buku saya. Bukan minta ya, beli kan. Silakan lanjut. Timbal juga. Nih kemudian diksi nih, deskripsi. Asah kemampuan membuat diksi, mengasah kata. Diksi ini gini ya, misalnya gini. Mendeskripsikan sebuah masalah ini. Itu kalau kita tidak simpel, itu orang bosan ya. Deskripsikan. Saya diundang ke Taiwan oleh Dreamland Time misalnya. Di itu kan dijelasin saya ini dalam satu paragraf saja. Gak usah bertele-tele kemana-mana dulu gitu. Itu mendeskripsikan itu. Karena bagaimana bisa kita mengasah ini? Karena sering menulis itulah. Akhirnya terjemah. Karena kebiasaan menulis itu bisa menajamkan kata-kata yang kita ungkap itu menjadi sebuah makna. Lanjut. Ini kemudian bahasa. Bahasa sangat penting, penguasaan bahasa sangat penting. Pakai istilah dari bahasa daerah ke dalam novel itu ya, misalnya ada bahasa gaul, bahasa komunikatif dan sebagainya. Nah, pemakaian boleh saja, misalnya Anda berada bercakap-cakap dengan bahasa Mandarin di dalam novel kita, tetapi harus pakai italic. Kemudian ada footnote ya, dibikin footnote-nya. Itu wajib tuh. Jangan pernah tidak, karena nggak semua orang bisa bahasa Mandarin misalnya. Atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada footnote-nya selalu. Terus saya selalu bilang pakai footnote, jangan pakai ini sudah kita pakai dialog. Nyun sewu ji misalnya. Di situ di belakangnya nyun sewu artinya ini salah kan gitu nulisnya. Pakai footnote gitu. Saya sering artikan gitu. Ya. Boleh bahasa gaul. Nah, kita misalnya seperti Anda tadi yang bertanya, boleh nggak sih nulis yang Islami bahasanya gaul? Nggak masalah. Literatur kita bagaimana mengurai menjalin ceritanya itu. Apa bahasa gaul, bahasa komunikatif ya. Usahakan kalau memang dari tingkatan S2 kayak gitu bahasa mendingan bahasa yang baik dan benar ya. Pilih yang begitu. Silakan. Nah ini karakter penokohan. Ini di awal sebelum cerita bikin aja dulu. Karakternya sini begini. Tokoh utamanya bagaimana begini diuraikan. Si Jafar ya, yang di dalam kolam langit. Jafar karakternya seperti apa disebutin. Tokohnya di situ tokohnya siapa aja di dalam novel itu. Ada tokoh yang utama, tokoh yang sisipan saja yang sekadar numpang lewat. Ada tokoh hitam putih yang jahatnya gitu. Kemudian tadi point of view sudut pandang sudah. Dia memakai kata orang ketiga atau kan aku. Kalau dalam biografi bisa inspirasi biografi memoir itu sebaiknya dengan aku. Silakan. Bagaimana menyelipkannya agar manis dan nalar? Ini kejutan ini. Jadi boleh kita bikin di dalam misalnya bab pertama disimpan dulu nih kejutannya sampai ada klimaks. Oh kejutannya ternyata si penjahat ini misalkan ya, dia asalnya penjahat kambuhan misalnya. Asalnya misalnya dia LGBT misalnya, ya lagi musim itu lagi begitu. Misalnya dia asalnya pasangan LGBT, tetapi di akhir cerita bahwa dia tobat gitu. Karena apa? Pasangannya kena HIV misalnya, penyakit gitu ya. Harus ada sebab akibat. Kenapa dia sampai tobat? Kenapa dia melakukan teror itu harus ada sebab akibatnya. Jangan ujung-ujung gitu ya. Kejutan itu ujung-ujung kok tiba-tiba dia sadar gitu, aneh banget. Apa sih yang membuat dia sadar? Harus dijelaskan. Kita akan bertanggung jawab di situ ketika di Taman Ismail Marzuki saya nongkrong di sana, nongki cantik, nongkrong bareng sama itu di tim itu. Jadi ada meja bundar yang setiap saat kita boleh mengajukan karya kita dan dibantai. Istilah saya dibantai oleh para senior. Itu tanggung jawab kita di situ. Ya, silakan. Kemudian ending ini boleh ada kegiatan menggantung. Di dalam novel saya Jam Cinta Sevilla itu, kenapa saya hanya tiga episode? Tiga-tiganya cuma yang berakhirnya yang di episode ketiga. Karena saya sengaja
Dulu itu penerbit tidak mau yang tebal-tebal. Akhirnya saya biar menggantung di episode pertama Ria Hati Sini. Keduanya Kapas-Kapas di Langit, ketiganya Jejak Cinta saya bilang. Terus saya bikin menggantung, akhirnya digabungkan. Jadi tiga novel itu makanya tebal. Apakah boleh dramatis atau happy ending atau sebaliknya? Apa? Ada cerita saya, novel saya. Sebetulnya ketika Mas Gegah pergi, itu juga menggantung. Tahu-tahu si tokohnya sebenarnya jatuh ya di pantai, di Makassar atau di laut, jatuh ke laut. Karena dia ternyata mau bikin ketika Mas Gegah pergi dan kembali gitu. Keduanya dibikin movie ya, itu boleh. Gak apa-apa, itu hak kita mau dibikin menggantung atau mau dilanjutin happy ending aja atau sebaliknya jadi sedih. Misalnya tokohnya bunuh diri misalnya. Tapi kalau Islam, kalau kita ngambil penulis Islam, janganlah tokohnya bunuh diri gitu. Janganlah, berarti kalau kita bikin tokoh bunuh diri berarti kita pembenaran makanya. Bunuh diri boleh dong. Soalnya ada penggemar-penggemar berat kita mengikuti gaya tokoh kita. Saya kaget waktu Gasini belum selesai, di beberapa tempat tanya, Bu, bagaimana itu cerita Gasini dengan itu pasangannya Raihan ya? Bagaimana itu ceritanya? Jadi nggak sih mereka menikah? Waduh, hidup gue kata saya. Akhirnya saya mikir, sudahlah saya bikin nama tiga gabungan itu begitu ya. Silakan. Lanjut, ada? Tadi editing, nah itu tadi boleh kalau saya misalnya ini udah 10 bab, saya nggak akan langsung begitu saya sudah selesai, begitu saya memulai kembali, saya tidak akan langsung ke bab 10-nya gitu, lanjutan enggak. Saya biasanya dari awal ya seret gitu ya, taruhlah ada 10 menit tadi gitu, nggak apa-apa. Jadi saling sambil mengedit di situ tidak menghapus. Tetapi ada misalnya tanggung jawab nulisnya tak jawab misalnya ya, nah, itu sambil memperbaiki. Nah itu setelah ada 10 menit baru kita lanjutkan gitu ya. Silakan. Pokoknya diedit setelah selesai. Perangkat penunjang ini boleh kita pakai, ada komputer sekarang mesin tik udah nggak zaman. Tapi sinar saya masih ada yang pakai mesin tik. Ya. Kemudian internet bacaan. Ada survei langsung berupa ke interview, riset dan sebagainya. Berupa perangkat penunjang. Ya, silakan. Jenis-jenis penerbit di Indonesia saya jelaskan. Ada jenis penerbit di Indonesia itu ada yang berbendera Islami, tapi Anda tidak perlu agar juga jangan sampai terkecoh dengan yang berlabel Islami. Saya pernah ngamuk-ngamuk di sebuah penerbit. Saya termasuk yang berani kalau udah datang ke penerbit. Itu benderanya Islami, tapi membayar royaltinya nggak Islami. Saya kata ini cabut itu. Kata saya jangan ngomong penerbit Islami ini Yahudi, saya gitu. Punyanya memang orang Arab, jadi kalau saya sebut ya nanti jadi ngetok. Jadi saya ngomong ke situ, seharusnya itu tanggal 10 misalnya, 10 seperti setelah 6 bulan, 3 bulan loh. Laporan dari media dibilang ini 6 bulan. Setelah 6 bulan bahkan setelah 9 bulan saya datang ke situ duitnya belum siap. Padahal kan dalam perjanjian tuh 6 bulan seharusnya udah ada laporan. Kalaupun memang nggak lapor dan sebagainya laporan berapa dapatnya. Ini enggak. Saya datang ke situ sudah 9 bulan, laporan tidak ada, dibilang mau cash flow dari penerbit juga nggak ada. Marah saya. Itu hak saya loh. Kenapa saya bolak-balik kayak pengemis? Ini benar-benar itu nggak dihargai itu karena profesi penulis ya di Indonesia. Saya malah enjoy di Malaysia, di Melaka saya punya komunitas yang sultannya gitu. Kalau datang ke sana, wah, hormat ya. Ditempatkan di hotel berbintang lah, udah kayak artis banget gitu kalau datang ke situ. Di Indonesia untuk ngegetok penerbit aja teriak-teriak dulu gitu. Udah diberlakukan kayak pengemis, teriak-teriak kita. Udah ngomong-ngomong baru gitu. Saya nggak awas saya tulis ya. Udah saya ancam gitu baru. Hati-hati dengan jenis penerbit di Indonesia. Lihat track recordnya dan si penerbit itu lihat. Benar nggak? Beres nggak dibayar? Ya. Visi dan misi media juga harus dicermati. Apakah dia visinya sama dengan kita nggak? Sama dengan cerita kita. Jangan harap naskah kita dimuat di penerbit yang berbeda visi misinya. Nah, lanjut.
setelah jadi buku ya, itu kita jangan membiarkan konvensional, artinya si penerbit biarkan aja penerbit yang memasarkan. Enggak, kalau kita ingin mendongkrak penjualan buku, kita ikutin. Kita kadang-kadang keluarkan dari kocek sendiri roadshow, cari sponsor roadshow beberapa tempat gitu, kira-kira bisa beli buku kita, ada bedah buku dan sebagainya. Itu kita proaktif. Kalau dibiarkan begitu aja, wah, percaya saya 3 tahun pun nggak akan balik modal tuh. Maksudnya dia cuma ngasih DP-nya paling 500 atau 1 juta, udah. Mendingan kita dongkrak. Nih saya bilang, saya mau bikin roadshow nih dari ujung dari mana, dari mulai Lampung sampai kepada Aceh. Bukunya kirimkan ke tempat-tempat yang saya ini singgahi, dikirimkan sih sama mereka. Nah, saya dapat 40%. Itu biasanya dapat 40% untuk penulis. 40% dari harga buku misalnya 90.000, 40% itu buat kita. Nah itu, dari situlah kita dapat ambil mendongkrak karir kita dan kita dapat masukan langsung. Yang 40% ke kita, 60% ke mereka, ya. Sebetulnya penerbit yang baik mereka mengadakan roadshow sendiri. Kita diundang sebagai pembicara. Gitu. Saya harus akui Gramedia saat ini masih bagus. Kalau soalnya sedih saya. Selalu masih ini saya kurang tahu deh itu gimana urusannya. Seharusnya itu saya udah capek. Saya bilang penerbit Islam bersatulah kalian gitu. IBM kan begitu hebatnya Islamic Bookfair tuh. Kalau Islamic Bookfair kayak kemarin baru bulan itu selalu penuh gitu. Kenapa kalian nggak bersatu? Gitu. Ini malah berperan. Penerbit ini dengan penerbit, oh itu penerbit si A, oh ini apa dia, oh ini NU, Masya Allah. Kesel benar saya. Kenapa sih kalian malah berperan yang begitu-begitu ya? Ini si A, awas ini dipitnah ini, aduh, ribet benar urusannya. Silakan. Nah nih, kemudian juga kelemahan penjualan cepat puas, nggak siap mental, jadi terkenal. Sebetulnya ini bisa kita atasi dengan begitu kalian punya karya jangan langsung sombong atau bukan artis gitu ya. Itu banyak saya menemukan yang waktu itu saya didik benar langsung ada anak FLP di UI juga teknik. Waduh, dia baru 1 cerpen dimuat bareng-bareng sama saya gitu, ada Asma, ada Yakin, baru kan 1. Dia udah ini aja. Teteh, saya diundang katanya di Parung. Teteh honornya berapa? Saya bilang terserah itu aja bagaimana ya. Tahu nggak itu acara di Parung itu? Yang gelandangan ini komunitas gelandangan apa namanya pengumpul sampah. Saya nggak akan pernah berani minta honor ke mereka. Lihat dulu siapa yang menang saya. Dia datang ke situ bengong, dia teteh nggak dapat honor ya, nggak makan sih itu saya. Sombong banget dia bilang samain aja honornya dengan TVP. Makan sih itu dalam hati saya. Ya saya itu saya bilang pakailah ilmu padi. Begitu udah hebat punya buku gitu, jangan langsung aduh mangkrak apa ya ilmu padi lah. Waduh gitu ya. Kemudian kita harus pede dengan karya kita sendiri. Setelah memang ini bagus, kok di komunitas kita diskusikan, boleh berani kita pede dengan karya sendiri. Kirimkan kalau saya ya di awal-awal menulis jangan langsung jadi buku, tetapi jadi di koran-koran lokal. Kalau sekarang banyak citizen journalism, Kompasiana gitu ya, banyak lah. Berita 1 itu boleh masuk musik, ada cerita kita bisa mengusut, nggak apa-apa tidak dibayar, tapi kan kita punya nama di situ. Branding gitu. Kalau saya anjurkan kepada para TKI juga isi nih tabloid nyata, dia menulis, dia menampung karya-karya dari berbagai negara. Saya suruh ternyata masukin gitu ya. Nah, jangan pernah menunggu karya kita nih. Kita sudah kirim nih ke majalah, ke penerbit. Ditunggu aja berbulan-bulan belum keluar kita nggak nulis, itu salah besar. Saya dulu gini, saya kirimkan aja ke berbagai tempat terus. Gak pernah saya pikirin, terserah muat kayak mau enggak, kalau saya nulis terus aja nulis. Lama-lama kita tahu, aduh Bang Justo baru datang, anakku. Ini penulis kita ya, tepuk tangan dulu, sudah jadi novelnya keren. Jangan pernah ditungguin.
tunggu aja dulu, itu belum dimuat-muat, tunggu aja. Saya selalu udah menyebarkan ke berbagai tempat, biarkan airnya ngalir itu. Dulu wesel ya, soalnya seminggu ada 7. Lumayan loh zaman saya 7.500 itu. Satu cerpen itu 7.500, jangan heran ya, 7.500 zaman saya. Tetapi harga emas bukan emas Jawa, emas perhiasan 1 gram itu hanya 800 perak. Berapa 800? Itu 7.500, gede ya? Berapa gram itu? Nah, itu sekarang itu harga puisi, ya cerpen 15.000. Nah, itu harga puisi 7.500. Gede ya? Sekarang saya juga ya, sekarang tuh malah murah ya. Puisi hampir nggak dihargai. Puisi paling 25.000, 50.000 gitu. Di yang setara, kalau Kompas masih mending kali 200 ke 300 ya puisi. Tapi kalau cerpen, jangan sekarang cerpen menggiurkan. Saya pernah nih, saya lagi ditransfusi saya transfusi di lantai 2 di hematologi Cipto ya. Belakangan ini saya pindah karena ke Lipo Cikarang, saya pindah di itu lebih manusiawi. Para dokter dan susulannya lebih manusiawi, sorry ya. Di sana banyak dokter yang aneh. Di Cipto, bukan di rumah sakit Langsa atau Aceh. Ini di Cipto koplok-koplok itu dok. Suka sok tahu mereka ya, benar gini. Saya lagi transfusi ini, dibilang kan saya pakai waktu itu masih pakai alat Despera. Orang thalassemia setelah ditransfusi pasangin Despera, ditaruh di sini yang berbunyi-bunyi tet. Itu banyak mengalami kesedihan saya dengan pakai alat tersebut. Sekarang enggak pakai, ada obat exchange namanya, gaya lah enak. Itu ditaruh di sini. Itu si dokter itu koas belum jadi dokter, Anda udah jadi dokter. Ini koas itu kan berarti belum dapat sertifikat. Ya koasnya. Nah gitu. Nah kan saya di situ 2 hari gitu. Ya sih. Udah saya bilang biarin, saya udah biasa, saya pasang tusuk sendiri. Ada alat Despera itu tipis kok, udah biasa. Orang thalassemia udah wajib mandiri dari kecil gitu, angin gitu. Biarin saya aja, dia gege, nggak boleh di sini karena nanti di ICU. Jadi harus dia dokter, ya sudah. Saya pengen tahu aja gitu, biarin deh. Jadi tahu nggak, saya dipasangin, saya udah dari awal saya udah ragu, dipasangin itu dalam 5 menit saya udah sakit luar biasa. Pas saya buka udah ngegelembung, salah tusuk kali ya. Ngegelembung segede gini. Ya Allah, kata saya. Tadi saya diam-diam saya cabut, saya pasang sendiri. Tapi itu kan bisa bagi orang thalassemia lukanya juga lama, ya apalagi diabetes dengan saya. Bisa 3 bulan itu bekasnya, dan bekasnya sampai hitam di sini gitu. Sok tahu banget gitu ya. Sok tahu gitu. Nah, jadi ketika saya ceritakan gitu. Saya lagi ditransfusi, kalau ini kalau tidak ada sampingnya saya biasa ditransfusi nunggu hanya 3 jam. Itu di lantai 2 3 jam baru pulang. Nah, saya transfusi, terus saya dapat SMS dari Ratisan, editor di majalah Tren. Dia ya. Nah, itu majalah itu bagus banget. Nah, di SMS, Mbak, kita lagi nunggu, nggak ada cerpen katanya, tapi kisah inspirasi bisa nyata katanya, yang tentang perempuan tangguh gitu. Ya cuma 3 halaman aja, bisa nggak? Katanya ditunggu sampai sore. Kata saya, itu gue banget nih. Saya lagi di itu lagi, tapi saya selalu bawa ini ya. Nah ini selalu bawa. Karena kalau nggak bawa gila saya. Gila melihat orang-orang yang kanker, yang bunuh dan sebagainya, yang au, aduh, kanker nasofaring sebelah saya. Wah, kayak ini keluar. Astagfirullahaladzim. Pada gila nggak tuh? Yang nggak sakit pun itu bisa mendadak sakit, saya yakin. Jadi saya selalu bawa ini agar tidak gila. Saya pikir, agar tidak gila saya mesti. Jadi saya bilang, oke Mbak, tunggu ya. Jadi saya akan sampai internet juga di internet. Saya ketik aja di sebelah saya yang saya lihat ini ada ya itu yang kanker, saya bilang kanker nasofaring ya. Itu udah hitam ya, saking udah sering di infus di kemo ya, entah berapa kali tuh, berapa seri, sekali seri kan 12 atau berapa gitu. Kalau gagal diulang lagi. Itu ini udah dibuka nih. Yang saya kagumi si suaminya udah ganteng ya, muda si suaminya. Itu ya Allah, cinta banget kan ya sama dia. Jadi si ininya selalu ngomel nih pasien ini, minta soto ya hari itu si suaminya itu lantai 2, hari jauh itu
dibawa ke sini. Satu Lamongan, tahu satu Lamongan kata dia, bukan sama itu marah-marah terus. Udah gitu air panas, teh panas, ini kepanasan, bolak-balik loh. Saya berapa satu, ya Allah kata saya, kalau laki gua gitu ya Allah gua sembah dah. Saya nggak punya laki itu, saya single parent makanya. Jadi ya Allah kata saya, ya Allah ini kok situ amat ya gitu. Akhirnya saya gini, Mbak maaf ya Mbak, saya tahu Mbak sakit gitu ya. Tapi setidaknya Anda bersyukurlah Mbak, suami Anda tuh luar biasa. Kata saya bolak-balik gitu. Duduk, waduh, itu aja yang saya tulis sebetulnya. Bagaimana sih orang menghadapi penyakit yang menimpa dia. Yang sebelah saya happy aja, dan dia umurnya dekat saya 57-an waktu itu. Happy aja, dia tidak punya suami, sama penyakitnya. Nah, saya itu kan bisa ya kita lihat, oh bagaimana karakter manusia. Itu yang saya tulis. Dalam berapa menit kan udah jadi, saya kirim kan langsung ini kirim lagi email, Mbak Rati sudah, saya bilang. Ya Mbak, makasih, emang Mbak lagi di mana? Saya bilang lagi transfusi. Kaget dia. Kalau salah ya, kaget aja dia kok bisa secepat itu ya. Orang saya ngeliat dengan mata kepala sendiri gitu kan, mudah aja saya ngomong ini. Udah gitu, saya ingat benar itu di ATM saya cuma sekitar 150 sekian gitu ya. Gitu, saya 150.000 sekian. Saya cek tuh, saya lihat, oh alhamdulillah nambah 300, terus saya camati lagi, digitnya 6 gitu, 3 juta men, 3 juta dari 3 halaman tersebut, nggak tahu sekarang ya, karena itu 2012, 3 juta saya dapat, kan saya kaget, jadi saya SMS lagi, saya telepon langsung, Mbak Rati ini udah masuk ada 3 juta, itu betul nggak? Iya itu buat Pak. Saya tanya dulu, apakah karena Mbak tahu bahwa saya di rumah sakit? Karena lagi tamu, iya apakah itu belas kasihan saja? Saya tanya gitu. Oh enggak Pak, di sini standarnya siapapun yang menulis ini honornya akan segitu. Nah, itu ya, enak kan 3 juta. Makanya nulis lah. Coba lihat ya, majalah Alia bisa online. Rubriknya isi. Ada rubrik bisa inspirasi, ada rubrik ini ada wisata ya. Itu ada rubrik wisata. Wih sayang banget di sini indah-indah di Taiwan. Isi itu rubrik yang mereka ingin. Yang wisata katanya lebih mahal karena fotonya kan yang ini gede-gede bagus-bagus itu lebih mahal namanya. Bisa 5 atau 10 bahkan. Tuh ya, saya berbagi itu. Bagaimana cari duit dari menulis. Oke. Kemudian ini kita buku harian sangat penting. Saya Kak, teman-teman saya senior pun yang laki-laki tidak pernah malu. Kalau sekarang sih ya buku harian nggak perlu bisa pakai ini gitu ya. Catat. Buku harian kita wajib memilikinya karena memang butuh setiap saat kita lagi jalan kita tulis ide-ide yang bermunculan gitu ya, yang berseliweran sekitar kita. Suatu saat kita yakin bahwa itu akan kita butuhkan. Silakan. Masih ada nih. Kemudian komunitas ini tadi pernah saya singgung. Komunitas ini komunitas sastra penulis ya, hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam komunitas yang gak jelas dan menyesatkan. Di Jakarta saja, di Indonesia paling banyak. Di Jakarta saja saya udah beberapa titik saya tandai ada komunitas yang jahat ya, urusannya yang ngesek-ngesek aja sampai heboh kan temennya itu. Ada pernah ya heboh ya? Pernah baca nggak? Pasrawan, budayawan yang akhirnya peserta workshop dia akhirnya hamil, yang di UI kan kejadiannya hamil, kemudian dia tidak mengaku gitu, dibilang suka sama suka gitu. Itu komunitas yang urusannya ngesek aja. Saya tanda itu, yang begitu jangan pernah kita ikuti. Hati-hati ya. Kemudian sekarang berlahiran pula komunitas yang kiri kayak neokomunis. Jangan dikira bahwa komunis katanya nggak ada, itu sekarang bermunculan di daerah. Saya beberapa kali datang terutama ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Klaten, Brebes itu Blitar itu basis mereka ya. Saya berperan, terus kan teman-teman saya juga kita berperan dengan mereka. Tahu-tahu saya dijegal anak-anak muda, dia bawa palu arit. Ngapain ini penulis dari Jakarta ke sini? Gitu. Kemudian acara-acara saya itu kadang-kadang diacak-acak ke mereka. Jadi dialihkan peserta ke sana. Saya situ aja bertiga aja mau panitia. Tungguin, sejam nggak datang-datang. Pesertanya disusahkan kemana? Itu banyak. Nah ya, mulai sekarang.
komunitas yang misalkan hati-hati, jangan ini menjadi ya, pokoknya lihat-lihat dulu lah gitu ya, apa dulu gitu. Silakan. Habis ya. 15 jurus itu dari saya novel. Sekarang sesi menulis apa? Latihan menulis. Tidak perlu banyak-banyak, boleh di kertas yang Anda miliki. 1 lembar atau 2 dengan apa? Itu saya hanya ingin melihat bahwa sejauh mana Anda menyerap materi yang saya kasih tadi. Temanya itu jejak langkah Anda di lebih promosi. Itu aja dan kalian tenang. Silakan. Berapa menit ya maunya? Saya dengar dulu berapa menit berartinya? Berapa menit? Biasanya sih 30 menit. Ya. Standarnya 30 menit. Tidak perlu panjang. Gak apa-apa. Nanti kalau waktu untuk menulis yang akan dibukukan nanti bisa ada sesi di WhatsApp itu ya. Kita bikin grup di situ. Silakan nanti ditanya dulu jam berapa. Sekarang jam berapa? Tidak perlu panjang, silakan langsung saja yang informasi ya, terutama ya informatif. Boleh? 30 menit ya? Oke, mulai jam berapa nih sekarang? Biji, 2, 3. Oke, silakan. Jadi 13 tadi ya. 13.48 nanti jam berapa? Sekarang 13.48. Tambah aja 30 menit. Oke. Oke. Boleh nanti. Oke. Yang bagus 1 aja ya. Panitia mau nggak ngasih door prize? Panitia mau ngasih door prize ke buku saya? Atau buku Anda apa? Boleh ya? Ada door prize-nya nanti 1, 2, 3. Itu kan 2, 3. Berapa orang? Oke. Nanti boleh ada buku saya juga boleh saya sumbangkan. Kalau lagi di sini nanti saya lagi pre-order boleh ya. Kalau yang mau beli buku dari negeri 2 benua pre-order saja kepada Mbak Dina boleh. Sedang dalam perjalanan ke sini. Silakan. Monggo.